Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan melakukan latihan soal. Di mana dalam video kali ini kita akan latihan soal mengenai bab farmakokinetik. Di mana dalam bab farmakokinetik kita akan dihadapkan oleh banyak soal perhitungan. Jadi kita akan membahas soal-soal perhitungannya aja. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah obat diberikan secara intravena dengan dosis 300 mg. Jika volume distribusi obat tersebut adalah 0,3 liter per kilogram berat badan dan pasien memiliki berat badan 70 kg, berapakah kadar obat dalam darah segera setelah penyuntikan? Oke, jadi di sini itu yang ditanyain berapa kadar obatnya setelah penyuntikan. Kalau kita bisa telaah, berarti ini merupakan konsentrasi awal atau CP0. Kemudian, kalau kita lihat dari soalnya, itu kita dapat beberapa data nih. Yang pertama ada data dosis, kemudian ada volume distribusi. Walaupun volume distribusinya itu masih belum dikalikan dengan berat badannya. Jadi nanti kita kalikan terlebih dahulu si 0,3 dikalikan dengan berat badannya. Oke, jadi rumus dari konsentrasi awal atau biasa kita sebut dengan CP0 yaitu dosis per volume distribusi. Jadi rumusnya tuh seperti ini, CP0 sama dengan dosis dibagi volume distribusi. Dosisnya kita sudah ketahui nih, 300 mg. Volume distribusinya nanti tinggal kita kalikan aja. Jadi 300 mg dibagi 0,3 ini dikalikan dengan 70. Dan untuk hasilnya terlalu jauh. Dan untuk hasilnya yaitu 14,28. Oke. Di sini jawabannya tuh nggak ada. Tapi kalau kita bulatkan, ini hasilnya tuh 14,3. Jadi jawabannya yang D. 14,3. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah obat memiliki waktu paruh eliminasi 12 jam. Jika kadar obat segera setelah penyuntikan adalah 23 mikrogram per mililiter, maka pada jam berapakah kadar obat berkurang hingga tersisa 10 mikrogram per mililiter jika mengikuti order 1. Jadi kita tanya nih, waktu obatnya ketika konsentrasinya tuh tersisa 10 mikrogram per mililiter dan mengikuti order 1. Kita cari tahu nih data-data apa aja yang dapat kita gunakan. Yang pertama, itu ada waktu paruh eliminasi atau T-, di mana T-nya itu 12 jam. Kemudian, ada kadar obat setelah penyuntikan. Kalau kadar obat setelah penyuntikan, itu biasa kita sebut dengan konsentrasi awal atau CP0, di mana CP0-nya itu 23 mikrogram per mililiter. Kemudian, data berikutnya yang kita dapat lihat, itu ada jumlah kadar obat berkurang hingga T10 mikrogram per mililiter. Jadi ini tuh CPT atau konsentrasi pada waktu tertentu. Jadi kita sudah dapat nih tiga data ini. Kemudian untuk mencari waktu atau mencari T pada konsentrasi tertentu atau pada CPT, itu kita biasa menggunakan rumus ln CPT sama dengan ln CP0 dikurangi KE atau laju eliminasi dikalikan dengan T atau waktu. Berhubung di sini tuh KE-nya tuh nggak diketahui nih dan ditanyakan T-nya, berarti kita harus mencari laju eliminasinya terlebih dahulu. Rumus laju eliminasi itu kan awalnya dari T-, sama dengan 0,693 dibagi laju eliminasi. Jadi, kalau kita mau mencari laju eliminasi, tinggal kita balik aja nih. KE-nya ke atas dan T-nya ke bawah. Jadi,
KE-nya sama dengan 0,93 dibagi dengan T setengah. Oke, berarti tinggal kita masukkan aja nih. Berarti ini kan len CPT atau len 10 dari sini. Kemudian len CP0, len CP0-nya kan 23 nih. 23. Kemudian sama dengan 0,693 dibagi T setengah, kemudian dikalikan dengan T. Oke. Di sini tuh kita mencari T-nya nih. Untuk mencari T-nya, itu kan kita pindah ruaskan terlebih dahulu nih. Si len 10 berarti len 10 dikurangi len 23, soalnya pindah ruas berarti dikurangi kan ini sama dengan negatif kan. Kalau negatif berarti si sisi ini kan harusnya ada lanjutannya nih, sama dengan negatif 0,69 bla 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 6,69 titik dan seterusnya. Nah, berhubung di sini negatif nih, maka kita harus kalikan dua-duanya dengan negatif. Berarti ini juga dikalikan negatif. Kalau dikalikan negatif, maka di sini akan berubah menjadi len 23 dikurangi len 10 gini. Sama dengan di sini plus berarti 0,6 sekian, 0,63 693 dikalikan dibagi dengan T setengah, kemudian dikalikan dengan T kan. Kemudian kita tinggal pindah ruaskan nih. Ini tinggal dibagi ke sini aja. Berarti nanti seperti ini. T sama dengan len 23 dikurangi len 10 dibagi 0,693 dibagi dengan T. Nanti ikuti aja coba di kalkulator. Itu plus buka kurungnya itu nanti sesuaikan. Kalau nggak gitu, kalau ini kan biasanya dibagi nih. Kalau dibagi, ini dibagi juga, T setengahnya bisa naik ke atas. Nanti atau len 23 dikurangi len 10 dikalikan dengan T setengah dibagi 0,693 kayak gitu. Untuk menghitung len, biasanya di kalkulator itu ada ada yang kayak saintifik. Itu nanti klik aja ada tulisan len, nanti ditulis aja. Gitu. Nanti dapatkan hasilnya sama dengan 3,135 dikurangi 2,30 dibagi dengan 0,693 dibagi dengan 12. Karena T setengahnya tuh 12 jam. Nanti didapatkan hasilnya itu 14,45. Namun di sini kan nggak ada nih. Yang paling mendekati itu ada jawaban E, yaitu 14,4 jam. Jadi jawabannya tuh 14,4 jam. Seperti itu. Itu sama aja. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang wanita usia 27 tahun dengan berat badan 50 kg dirawat di suatu rumah sakit dan diberikan terapi dengan aminopilin. Loading dose yaitu 420 mikrogram. 420 mg. Jika laju eliminasi aminopilin adalah 0,08 jam, pangkat 1 dengan volume distribusinya yaitu 0,7 liter per kilogram berat badan, dan CSS yang dikehendaki adalah 8, mikrogram per mililiter, maka berapakah dosis pemeliharaan tersebut? Jadi yang ditanyakan nih dosis pemeliharaan atau biasa kita sebut dengan maintenance dose. Jadi rumus dari maintenance dose MD itu sama dengan CSS atau kadar steady state, di sini sudah ada, dikalikan dengan volume distribusi FD, kemudian dikalikan dengan laju eliminasi atau KE. Nah, dalam soal sudah diketahui nih, di sini ada loading dose. Loading dose ini kita tidak akan pakai karena di rumusnya maintenance dose itu nggak tertera loading dose.
Dan di sini laju eliminasi atau KE-nya tuh sudah diketahui nih KE-nya. Kemudian volume distribusi 0,7, tapi belum dikalikan dengan berat badannya nih. Berarti nanti kita kalikan terlebih dahulu nih, 0,7 dikalikan dengan 50 kg. Kemudian CSS-nya sudah diketahui nih, 8 mikrogram per mililiter. Jadi, diketahuinya tuh seperti ini. CSS 8, mikrogram per mililiter dengan laju eliminasi 0,08 jam. Kemudian dengan volume distribusinya 0,7 dikalikan dengan 50 sama dengan 35 liter. Dan ini rumusnya, rumus dari maintenance dose, yaitu maintenance dose sama dengan CSS atau konsentrasi tunak dikalikan dengan volume distribusi, kemudian dikalikan dengan laju eliminasi. Nanti tinggal kita masukkan aja, berarti maintenance dose sama dengan 8 dikali 35 dikalikan 0,08 dan hasilnya tuh 22,4 mikrogram per jam. Jadi di sini tuh nggak ada yang mendekati, tapi kalau kita bulatkan maka jawabannya tuh yang B, yang 22 mikrogram per jam. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang pasien perempuan usianya tuh 55 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan yaitu 160 cm, mengalami penurunan fungsi ginjal. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah yaitu 170 per 1000 mmHg. Serum kreatinnya itu 3,5 mikrogram per desiliter dengan nilai Bun 75 miligram per desiliter. Dan pasien mengalami proteinuria. Berdasarkan formula Cockcroft-Gault, berapakah nilai creatine clearance pasien tersebut? Oke, jadi kita ditanya nih, nilai dari creatinine clearance dari pasien tersebut. Rumus dari creatine clearance itu antara laki-laki dan juga perempuan itu beda. Kalau yang laki-laki, rumusnya tuh 140 dikurangi umur dikalikan, ini kurang terlebih dahulu, dikalikan dengan berat badan dibagi dengan 72 dikali serum kreatinin atau kita sikat aja SK. Nah, ini untuk nilai creatinine clearance dari laki-laki. Namun, untuk yang perempuan itu sama aja, tetapi kita tinggal kalikan dengan 0,85. 0,85. Jadi ini untuk yang perempuan. Bedanya cuma ada di situ. Di sini sudah diketahui nih usianya. Usianya itu 55 tahun. Kemudian berat badannya nih 60 kg. Kemudian ada serum kreatin ini. Serum kreatinnya itu 3,5. Jadi kita sudah mendapatkan semua data yang diperlukan untuk menghitung nilai creatinine clearance atau clearance kreatinin. Oke, tinggal kita masukkan nih. Berarti terdapat ini datanya yang diketahuinya. Kemudian untuk rumusnya itu seperti ini. Itu sama aja. 140 dikurangi umur dikalikan dengan berat badan. Ini harusnya tetap kurung terlebih dahulu. Kemudian kita bagi dengan 72 dikali dengan serum kreatinin sama dengan dikali dengan 0,85. Nanti kita masukkan 140 dikurangi 55 dikalikan dengan 60. 60-nya dari berat badan. Kemudian maaf, ini kurang kayaknya. Kurang dikalikan dengan 0,85. 0,85. Kemudian nanti hasilnya tuh 17,20 ml per menit. Jadi jawabannya tuh yang D. Jadi untuk menghafalkan rumus clearance kreatinin itu cukup aja menghafalkan yang laki-laki aja. Nanti kalau yang ditanyakan perempuan, nanti tinggal dikali aja 0,85.
Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Diketahui T setengah suatu obat adalah 7,5 jam. Berapakah waktu yang diperlukan agar obat tersebut mencapai kadar CSS 80%? Oke, jadi kita ditanya nih, waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar CSS 80%. Nah, untuk menghitung CSS itu terdapat beberapa rumus. Ini terdapat satu rumus. Di mana rumusnya itu, misal ini kan CSS ya. CSS 80 sama dengan len 100 dikurangi len, kita buka kurung, 100 dikurangi 80 dibagi KE atau laju eliminasi. Lah, namun dalam suatu kasus itu kita nggak mesti harus 80. Kalau misalnya ini 70 ya, berarti yang di sininya itu kita kurangi dengan 70. Kayak gitu. Kalau misal ditanya CSS 60%, berarti ini tinggal dikurangi dengan 60. Kayak gitu. Nah, di sini kan ada KE ini. Lah, sementara kita sudah tahu kalau KE itu kita sama aja dengan laju eliminasi itu sama aja dengan 0,693 dibagi dengan T setengah. Jadi rumusnya tuh seperti ini nanti. CSS 80% sama dengan len 100 dikurangi len 20. Len 20-nya dari mana? Yaitu len 100 dikurangi 80 itu kan sama dengan 20. Jadi tulis len 20 dibagi dengan laju eliminasi. Kemudian kita rubah laju eliminasinya, yaitu laju eliminasinya yaitu dikalikan T setengah dibagi dengan 0,693. Nah, kalau ini kan tadi dibagi nih. Kalau dibagi kan harusnya T setengahnya kan di bawah kan. Lah, namun kalau dibagi kemudian kalau gini ya. 0,693 dibagi T setengah. Kalau ada kasus seperti ini, yang bawah ini tinggal kita ke atasin aja. Jadi dikali. Jadi dikali di sini. Jadi dikali T setengah. Kayak gini. Ini persamaan matematika biasa. Kemudian tinggal kita masukkan aja nih. Nilai-nilainya kita masukkan semuanya. Di mana CSS 80% itu sama dengan 4,60 dikurangi 2,99 dikalikan 7,5 dibagi 0,693 dan hasilnya tuh 17,4 jam. Jadi jawabannya tuh yang A, 17,4 jam. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang apoteker di apotek baru saja menerima resep dari seorang ibu. Kemudian dilakukan verifikasi sebuah resep yang berisi ketotifen untuk anaknya berusia 2 tahun dengan berat badan 12 kg. Menurut literatur, dosis ketotifen untuk anak-anak adalah 0,05 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 2 dosis terbagi. Berapakah dosis sekali pakai obat tersebut untuk pasien tersebut? Oke, jadi kita harus cari terlebih dahulu nih dosis untuk anaknya. Dosis anak, kita singkat aja DA, itu sama dengan, di sini kan sudah diketahui nih, 0,05 mg per kilogram berat badan. Kalau ada keterangan per kilogram berat badan, maka kita harus kalikan dengan berat badan si pasiennya. Sementara pasiennya itu memiliki berat badannya itu 12 kg. Berarti dikalikan 12 sama dengan
0,6 mg. Ini masih belum dibagi dengan 2. Sementara pada soal tersebut, itu dibagi dalam 2 dosis terbagi. Dan ditanyakan nih, dosis sekali pakainya tuh berapa? Jadi kita tinggal bagi aja nih, 0,6 dibagi dengan 2, itu sama dengan 0,3. 0,3 mg untuk sekali pakai. Jadi jawabannya yang mana? Yaitu jawabannya yang C, 0,3 mg. Dosis anak tersebut 0,5 mg dibagi kilogram per kilogram berat badan dikalikan 12 kg berat badan sama dengan 0,6 mg. Kemudian kita bagi 2 untuk dosis sekali pakainya sama dengan 0,3 mg. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Seorang dokter menuliskan resep untuk seorang balita dengan diagnosa batuk berdahak. Resep tersebut berisi Ambroxol 15 mg per 5 ml dengan aturan pakai 3 kali seperempat sendok teh. Namun, orang tua pasien meminta obat dalam bentuk tetes atau drop. Sediaan yang tersedia dalam adalah Ambroxol drop, yaitu 7,5 mg per mililiter. Berapakah tetes yang diberikan per sekali pakai untuk pasien tersebut? Jika diketahui 1 milinya itu sama dengan 20 tetes. Berarti kita rubah terlebih dahulu nih. Jadi, kita perlu ketahui 1 sendok teh ini itu sama dengan 5 mili. 5 mili. Kalau 1 sendok makan itu 15 mili. Oke, berarti ini kan dosisnya kan seperempat nih. Berarti, dan ininya kan sudah 5 mili nih. Berarti kita tinggal kalikan aja nih. Seperempat dikalikan dengan 15, itu dosis untuk sekali pakainya. Berarti, dosis sekali minum, DSK, kita singkat aja DSK, dosis sekali minum, sama dengan 15 dibagi dengan seperempat atau 0,25. Dan hasilnya adalah 3,75. Salah. 75 mg. Ini untuk sekali pakainya. Miligram. Kemudian, ini kan dirubah nih, awalnya sediaannya kan sirup nih, kemudian dirubah menjadi bentuk drops. Jadi, tinggal kita bagi aja nih. Sediaan ini 0,75 mg dibagi dengan bentar. Salah. Oke, jadi yang 3,75 mg ini tinggal kita bagi aja dengan 7,5 mg. Kemudian ini kan satuan mili nih. Berarti tinggal kita kalikan aja nih dengan tetesnya. Berarti ini 3,75 mg dibagi dengan 7,5 mg. Ini kan sama dengan 0,5 mili. 0,5 mili kan? 5 mili. Sementara dalam 1 milinya itu terdapat 20 tetes. Berarti tinggal kita kalikan aja nih dengan 20 tetes. Tinggal kita kalikan 20. Sama dengan hasilnya tuh 10 tetes. Jadi dosis untuk sekali minum atau sekali pakai itu adalah 10 tetes. Jadi jawabannya tuh yang D. Dosis anak sekali minum itu seperempat sendok teh. Seperempat sendok teh kan tadi 5 mili kan. Kemudian dalam sediaannya itu kan 15 mg per 5 mili. Jadi tinggal kita kalikan aja nih. Seperempat dikalikan dengan 15 mg. Itu sama dengan 3,75 mg. Kemudian dalam sediaannya itu hanya tertera Ambroxol drop. Itu kan 7,5. Berarti tinggal kita bagi aja nih. 3,75 mg dibagi dengan sediaannya 7,5 mg, kemudian dikalikan dengan 1 mili.
hasilnya 0,5 mg. Terus kita rubah nih dalam bentuk tetesnya. Jadi tinggal kita kalikan aja nih dengan 20 tetes, yaitu sama dengan hasilnya tuh 10 tetes. Jadi jawabannya tuh yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. RN di suatu industri farmasi akan memproduksi difenhidramin. Kecepatan eliminasinya yaitu 1,5 dikalikan 10 pangkat min 3 per jam dengan pH 3 dan orde ke-1. Berapakah lama hari kadaluarsa obat tersebut? Jadi kita tanya nih, kadaluarsa obat tersebut tuh berapa kalau mengikuti orde 1? Jadi kalau T90 menggunakan orde 1 itu sama dengan 0,105 dibagi dengan KE atau laju eliminasi. Sama dengan, nah ini kan 1,5 pangkat E dikalikan 10 pangkat 3 kan, berarti itu nanti 0,0015 kayak gini. Nanti kita pindahkan aja nih. Kalau bingung-bingung ya, berarti ini kan 0,1. Kalau pindahkan berarti 1. Terus tambah 0 lagi. Tambah 0 lagi sebanyak 3 nih. 1, 2, 3. Komanya dipindahkan ke depan sebanyak 3. Berarti gini nanti. Seperti ini. Jadi kalau dirubah nih 0,0015 kayak gitu. Jadi nanti 0,105 dibagikan dengan KE-nya itu 0,0015, itu hasilnya 70 jam. Nah ini kan dalam bentuk jam nih, namun dalam soalnya itu kan maunya dalam satuan hari nih. Jadi tinggal kita bagi aja 24 jam sama dengan itu 2,91 hari. Itu hari. Jadi jawabannya tuh yang B, kurang lebih 3 hari. Seperti itu. Ini rumusnya dari waktu kadaluarsa. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Seorang apoteker di rumah sakit ingin menghitung dosis obat yang digunakan pasiennya. Jika diketahui volume distribusinya itu 40 liter, dengan CSS-nya atau kadar steady state-nya itu 2 mg per liter. Berapakah dosis muatan pasien tersebut? Oke, jadi kita ditanya tuh loading dose atau dosis muatan atau LD. Untuk rumus dari loading dose itu sama dengan CSS, kadar steady state, dikalikan dengan 40. Dikalikan dengan volume distribusi. Lah, di sini kan udah diketahui nih, volume distribusinya udah dalam satuan liter nih. Nggak ada kayak tadi, nggak ada per kilogram berat badan. Jadi, kita nggak usah kalikan lagi nih, kalau udah satuannya liter. Jadi, diketahuinya volume distribusinya tuh 40 liter dengan CSS-nya tuh 20 mg per liter. Jadi tinggal kalikan aja nih loading dose-nya, rumusnya kan CSS dikalikan dengan volume distribusi. Tinggal kalikan aja 40 liter dikalikan 20 mg per liter. Sama dengan 800 mg. Jadi jawabannya tuh yang B. Seperti itu. Ini sangat mudah sekali. Kayaknya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang ke-10. Seorang lelaki 29 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa sepsis bakteri gram negatif. Diresepkan injeksi gentamicin. Data-data dari pasien itu ada volume distribusi 20 liter dengan laju eliminasi atau KE itu 0,078 per jam. Obat ini diberikan kadar terapi pada dosis 10 mg per liter. Berapakah dosis yang diberikan? Oke,
Kita telah terlebih dahulu nih. Ini kan ditanyakan kan CP0 kan, atau konsentrasi awalnya kan, dosis awalnya kan, atau CP0. Oke, di sini kita sudah tahu nih volume distribusinya, kemudian laju eliminasinya, kemudian obat ini memberikan kadar terapi pada dosis, atau memberikan kadar terapi pada dosis itu apa ya? CSS, ya CSS. Dan kita ditanya nih, dosisnya tuh berapa? Kayak gitu. Untuk mencari dosis, kita tuh apa ya? Kita tuh ditanya dosis kan? Berapa miligram dosis yang diberikan? Oke, bentar. Obat ini diberikan kadar terapi pada dosis. Oh, berarti ini CP0 guys. Ini CP0. Ini CP0 nih. CP0 atau konsentrasi awalnya. Jadi untuk rumus dari dosis sendiri, kita tuh dapat menggunakan persamaan dengan CP0 sama dengan dosis DO bar FD. FD kayak gini. Jadi kalau mencari dosis, tinggal kita pindahkan aja nih volume distribusinya, pindah ke sebelah sini. Jadi dikali nih, nanti CP0 atau konsentrasi awal dikalikan dengan volume distribusi FD kayak gini, sama dengan DO dosis. Kayak gitu. Diketahui ini sudah ada nih CP0-nya atau konsentrasi awalnya tuh 10 mg per liter, kemudian volume distribusinya 20 liter. Ini kan udah satuan liter nih, jadi nggak usah dikalikan dengan berat badan lagi. Nanti tinggal kita masukkan nih. Lah, ini kan rumus awalnya nih. Rumus awalnya. Kalau kita mau mencari dosis, ya tinggal kita balikan aja nih volume distribusinya, kita pindah ruaskan. Jadi dikalikan dengan CP0. Dosis sama dengan volume distribusi dikalikan dengan CP0. Sama dengan 20 dikalikan 10. Hasilnya tuh 200. Itu jawabannya tuh yang A, 200 mg. Kayak gitu. Jawaban A, 200 mg. Ini harusnya CP0. Dosis per volume distribusi, kemudian kita pindah ruaskan, hasilnya tuh 200. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kalau mengenai farmakokinetika, itu memang agak susah kalau dihafalkan. Rumus-rumusnya kan terlalu banyak nih untuk dihafalkan. Mungkin untuk tips untuk mengajarkan farmakokinetika, ya sering-sering latihan soal aja nih. Sering-sering latihan soal. Nanti kan kalau kita sering latihan soal, kita kan sudah terbiasa nih dengan rumus-rumusnya. Otomatis kita juga hafal nih dengan rumus-rumusnya. Kita tuh lebih mudah menghafal rumus itu biasanya dengan memperbanyak latihan soal. Kalau cuma menghafal saja, itu kita biasanya mengingatnya tuh lebih lama daripada dengan mengerjakan latihan soal. Ya gitu. Mungkin itu sih sedikit tips dari saya ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian atau belibet dalam penyampaian, itu saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata atau salah jawaban, nanti mohon koreksinya. Kita cukupkan sampai sekarang atau cukupkan sampai hari ini. Oke, kita akhiri video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.